itu sering sekali disampaikan oleh Pak Rektor sebenarnya pada Oh, waktu wisuda. Ini kayak baru ngomong sudah langsung ke Kartini-Kartinian nih. Saya jadi deg-degan sebetulnya. Ya. Nah, kesempatan itulah yang beliau manfaatkan. Beliau sekolah di Europe, Leers School namanya saat itu. Kita secara berbarengan, yaitu sebagai wanita karir, ibu rumah tangga, dan anggota masyarakat secara berbarengan. Jadi untuk dapat meringankan beban kita dan kita dapat melakukan segala sesuatu yang tadi itu dengan baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kadibani Ring Pahoman Binaya Podcast. Halo guys, balik lagi di Binaya Podcast. Hari ini bersama saya Ayu Chandra, dan di sini kita sudah hadir dua orang wanita hebat sebagai implementasi Kartini masa kini yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Di sini sudah hadir Bujung Santi dan Bujung Inten. Mohon diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Bu. Oke, baiklah. Mungkin dari Bujung dimulai dari beliau deh Oh dulu, iya, oke. Kak saya. Iya. Silakan Baik. Ibu. Silakan Bujung. Nama saya dari nama ya. Kalau saya mungkin teman-teman di fakultas beberapa sudah mengetahui saya dari prodi sejarah, sering dipanggil Bu Inten, tapi walaupun nama saya Anak Agung Inten, saya lebih senang dipanggil Bu Inten. Bu Inten. Iya. Oke. Ya, Ya, apalagi? kesibukannya apa aja, Bu? Untuk sekarang. Untuk sekarang ya tanggung jawabnya di prodi Prodi, ya, oke. betul. Aktivitas seperti biasa mengajar, ya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mantap. Ini kayak baru ngomong sudah langsung ke Kartini-Kartinian nih. Saya jadi deg-degan sebetulnya. Iya, Saya iya, lanjutkan kembali ke Bujung Santi. Silakan Bujung. Oke, jadi nama lengkap dulu nih. Iya, Nama boleh. lengkap saya mungkin mirip dengan beliau, ada anak agungnya ya. Iya. Bujung ya, jadi saya anak Agung Sagung Santi Sari Dewi, biasa dipanggil Bugung Santi atau Bujung Santi. Biasanya nih Yuchan dipanggil saya Saya Bujung Bujung. Santi. Spesial soalnya. Spesial soalnya. Panggilan mahasiswa juga sekarang ini Bujung Santi Bujung seringan. Santi. Kalau dulu kalau saya biasanya ada Santi sendiri di sastra Inggris, biasanya dipanggil Bu Santi. Bu Santi. Cuman karena sekarang ada dua Santi, jadi akhirnya Bujung Santi itu saya. Oh gitu. ya. Biar nggak Oke. ketuker. Supaya nggak ketukar. Terus ya Kesibukannya mungkin kesibukan. Sama seperti Ibu Jung, saya juga dosen di sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya tentu saja Universitas Udayana. Kemudian ya kebetulan saya juga adalah pengelola, jadi koordinator program internasional BIPAS, Bali International Program on Asian Studies, di bawah Fakultas Ilmu Budaya tentunya UNUD. Selain itu saya juga terlibat dalam protokol Universitas Udayana sebagai tim protokol. Ya, dan selanjutnya banyak menjadi lagi. dosen enggak. Dan banyak lagi yang nggak tidak sanggup. terhitung. Jadi Iya, iya betul banget. Jadi sebagai dosen melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu kewajiban kami, dan sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota masyarakat. Nah, loh. Itu kan Tiga tadi saya itu bilang harapan tuh kami. Ujung dari menyampaikannya pun udah kayaknya terengah-engah gitu ya, kayaknya banyak Memang begitu gaya bicaranya. Tengah-tengah, maaf. ya. Tapi dari penyampaian Bujung Intan juga Bujung Santi tadi sudah sangat terlihat bahwa ternyata perempuan itu bisa multi peran. Jadi perempuan memang tidak seharusnya memilih begitu ya, karena perempuan bisa jadi apapun dan bisa mengerjakan banyak hal gitu. Dan hari ini Tia minta Bujung Santi sama Bujung Inten, terima kasih sudah meluangkan waktunya, kita berbincang-bincang, saling sharing, saling memotivasi perempuan-perempuan yang juga ada di luar sana untuk bisa beremansipasi bersama, memberikan perubahan yang berbenah, khususnya juga untuk bangsa dan negeri ini. Swaha ya. Oke. Mungkin sekarang saya pertama ke Bujung Inten Numon nggih, Bujung ya. Kalau Bujung sebagai dosen di program studi sejarah juga enten nggih, menurut Bujung seperti apa sih sosok Kartini niki sebenarnya, Bujung? Kartini yang mana ini? Kartini yang menggagas. Iya, yang menggagas. Baik. Kalau kita berbicara tentang beliau, Raden Ajeng Kartini, ya, beliau dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Beliau itu adalah salah satu tokoh pahlawan, ya, pahlawan
kemerdekaan pejuang kemerdekaan kaum wanita, Wanita. kaum Hawa itu. Ya, seperti Betul. itulah beliau, Iya. Raden Ajeng Kartini. Dari historinya memang perannya sungguh luar biasa nih Iya, Bung, ya, kalau terutama kita lihat dari segi historisnya, Mm-mm. itu beliau itu adalah salah seorang putri bangsawan Mm-mm. dari Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Mm-mm. Itu karena beliau lahir dari kaum bangsawan, jadi beliau memiliki kesempatan untuk sekolah. Iya, Ya, jadi kita tahu di masa tahun itu Indonesia itu masih dalam bentuk pemerintahan Hindia Belanda, kan? Iya, 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 Ya, kita betul. masih dalam penjajahan Hindia Belanda. Mm-mm. Otomatis pemerintahan pun berbentuk Hindia Belanda, Iya. seperti itu. Nah, kesempatan beliau untuk studi pada waktu itu, perempuan-perempuan pribumi khususnya tidak begitu banyak. Ya, jadi Iya, iya, keistimewaan dari beliau itu adalah karena beliau itu adalah putri Putri seorang seorang bangsawan, bangsawan gitu ya. Bahkan ayah beliau itu adalah salah satu keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Oh, Gitu, iya, iya. ya. Nah, kesempatan itulah yang beliau manfaatkan. Beliau sekolah di Erop Leert School namanya saat itu, yang mana bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Belanda. Tapi Itu. ada untungnya juga sih, keren juga ya Bu. Ya, Dulu tuh itu. bahkan mungkin karena itu juga ya, orang-orang tua zaman dulu yang masih ada sampai sekarang sudah mengenal kata black gitu ya. Ya Iya. mungkin tanpa ya, kita sadari, tanpa disadari kan banyak, langsung ya ada banyak imbasnya bahasa, juga dari ya, sana kayak gitu. gubernur itu dari gubernemen dulu gitu. Oh gitu. Ya, jadi Iya. banyak bahasa Belanda yang mungkin sekarang Terserap masuk- ya ke Terserap. dalam bahasa Ya, Indonesia, mulai terserap dari mungkin ya, borrowings mungkin. ya, betul Betul. ya. Dan diadaptasi juga di Indonesia. Indonesia, Iya, betul ya, sekali. jadi Iya. seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau menurut Bu Jung Inten nih, dari perannya seorang Kartini sebagai penggagas yang dulu historinya sangat luar biasa itu, hal apa saja yang beliau lakukan dan beliau usahakan dulu sebagai sebuah bentuk emansipasi beliau sehingga negeri ini sekarang bisa semerdeka ini begitu. Mungkin kita bicara sedikit perjalanan beliau ya, Oke. Dek Ayu. Begini, kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada masa itu tidak semua orang bisa merasakan, terutama kaum pribumi, Iya. seperti yang sudah saya singgung tadi. Nah, jadi beliau pada saat usia belia sampai berumur 12 tahun, beliau itu mengenyam pendidikan di ELS yang saya sampaikan tadi, European Leert School itu. Nah, sampai umur 12 tahun, ya kita kan berbicara dalam konteks di masa itu, sampai umur beliau 12 tahun, kemudian beliau dipingit. Itu budaya adat pada saat itu, ya. Oh. Jadi perempuan-perempuan itu dipingit sampai waktu mereka untuk menikah. Nah, selama masa pingit itu, karena kepandaian beliau dalam bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan beliau isi dengan membaca karya-karya yang bersifat feminisme waktu itu, ya. Nah, dari karya-karya itulah kemudian terbersit di benak beliau dengan melihat kondisi di masa itu, perempuan-perempuan di masa itu, terenyuhlah beliau. Jadi beliau bersurat dengan teman-teman beliau yang dulu satu sekolah. Bahkan dari surat-surat beliau itu, beliau memiliki sahabat pena, kalau tidak salah namanya Stella kalau itu, ya. Stella. Ya, kemudian sahabat beliau itu namanya Rosa Abendanon. Ya, Dari dari Belanda Belanda berarti. Oh, itu. iya. Jadi dia berkirim surat, mencurahkan pikirannya, keinginannya, terutama perlu kita tekankan pada saat itu adalah pada hal pendidikan. Jadi Ya. beliau sangat merasa, bisa dikatakan pendidikan itu tidak bisa dienyam oleh seluruh wanita-wanita pribumi, hanya beberapa orang saja. Nah, tergerak hatinya dari hal itulah yang kemudian surat-surat beliau itu tersimpan oleh teman-teman beliau, pemikiran-pemikiran beliau. Nah, kemudian saat beliau berumur 24 tahun, tahun 1903 kalau tidak salah, itu beliau menikah dengan salah seorang Wedana Bupati, ya, dari itu, dan suami beliau sendiri memberikan support. Dibukalah tempat sekolah
yang sekarang disebut dengan Gedung Pramuka. Masih ada berarti Ya, sampai sekarang. namanya Gedung Pramuka. Oh, Itu oke. adalah tempat sekolah pertama yang beliau bangun. Jadi di situ, namun pengabdian beliau tidak bisa begitu panjang karena di tahun 1904 setelah melahirkan putranya, 3 hari kemudian beliau meninggal. 4 hari, 13 putranya lahir dan 17 September beliau meninggal tahun 1904, tepat saat berusia 25 tahun. Mungkin Itu. karena masih terlalu muda mungkin ya Bung Ya, waktu apa itu. mungkin seperti itu. Iya. Jadi itu dia. Berarti dalam proses dipingit itu beliau tidak bisa keluar gitu Bu. Maksudnya Iya. sebelumnya kan beliau sekolah dan lain-lain gitu ya Betul. Bu ya. Berarti itu pokoknya Ya. di dalam Ya. kerajaan aja gitu ya, berarti dalam keraton aja, di di rumah keraton aja. saja, di rumah saja. Itu. Jadi di masa pingit itulah yang beliau manfaatkan untuk membaca yang bersifat feminisme seperti itu, feminis itu. Iya, Nah, iya, dari iya. situlah yang kemudian pikiran beliau itu tertuang dan dia uraikan melalui tulisan-tulisan beliau. Melihat Oke. keadaan kaumnya ini terutama dalam bidang hukum adat terutama pada saat itu. Iya, berarti masih belum ada ketimpangan Iya. gender lah ya Iya. antara perempuan dan laki-laki Bu. Nah tadi kita sudah berbicara soal sejarah. Sekarang mungkin Tiang ingin memberikan motivasi juga, memberikan gambaran juga dari seorang Bujung Santi, nanti tolong diketuk ya hati para perempuan-perempuan milenial ini supaya lebih bisa tergerak lagi kentennya Bung ya. Kalau menurut Bujung sebagai seorang perempuan, sebagai Kartini masa kini gitu ya, dengan banyak sekali aktivitas dan kegiatan yang membuktikan bahwa perempuan ya bisa menjadi apapun, bisa multi peran gitu. Bagaimana Bu rasanya menjadi perempuan yang multi peran, tidak hanya di rumah tetapi juga bisa berkegiatan, berkarir dan lain sebagainya. Pun apa Bu rasanya Bu? Merasa bersyukur sekali tentunya ya. Tidak bisa saya bayangkan diri saya kalau saya berada pada masa Raden Ajeng Kartini waktu itu, Bu. Iya, iya. Benar ya Dipingit. Ibu ya. Jadi umur 12 tahun Iya, iya, betul, betul. bisa mengenyam pendidikan Pendidikan. hanya cuma sampai umur 12 tahun, itu berarti cuma sampai kelas 6 SD. Iya, betul. kelas Ya, 6. waktu itu kalau dilihat-lihat itu seumuran anak saya sekarang masih ABG, Iya, dia harus udah dipingit, dipingit gitu. berpikiran dewasa, menyiapkan dirinya untuk menikah. Ya, Dan itu dia. hanya menjadikan dirinya seorang ibu rumah tangga Rumah tangga, saja. betul sekali. Jadi sebenarnya apa ya, kita sebagai Kartini masa kini itu memang harusnya sangat bersyukur. Kalau dulu Ibu Raden Ajeng Kartini itu berjuang itu untuk atau di sisi pendidikan, kita perempuan masa kini itu sudah memiliki kemewahan itu loh di Iya, bidang betul. pendidikan, betul tidak? Betul, Karena betul. perjuangan beliau itulah Iya. kita sekarang sudah setara dengan para Terbuka jalannya lelaki. gitu ya. Iya, betul. Jalannya sudah mulai Iya. imbang. Iya, betul. Kita bisa, perempuan sudah bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Ya kan, para profesor khususnya di Fakultas Ilmu Budaya sekarang yang wanita itu sudah banyak, Ibu ya. Ya, dan mungkin saja nanti akan menyalip kaum laki-laki ini di sini. Iya kan? Bukan berarti bahwasanya saya bilang bahwasanya kita perempuan itu lahir untuk mendandingi laki-laki, Laki, ya. tapi untuk saling melengkapi Iya, tentu betul, saja betul. kan. Seperti itu. Tapi saya setuju sih tadi yang dikatakan oleh Bujung Santi katanya. Kebetulan waktu yudisium kemarin, yang perhatikan kayaknya juga perempuan banyak sekali gitu yang nilainya tuh justru Mendominasi. wah tinggi-tinggi banget ya kan. Iya, dan itu sering sekali disampaikan oleh Pak Rektor sebenarnya pada waktu wisuda gitu. Bahwasanya bukan Pak Rektor, Bapak WR1 sih, itu kan Iya. bidang beliau untuk melaporkan hal itu kan. Bahwasanya selalu disampaikan bahwasanya perempuanlah yang mendominasi laki-laki. Ayo loh yang laki-laki hati-hati. Dalam artian bahwasanya lulusan terbaik itu, Terbaik. lulusan yang cum laude itu lebih banyak banyak itu adalah perempuan gitu. perempuan. Begitu. Iya. Iya, betul Seperti sekali itu. sini, Bu. Heeh. Jadi kalau menurut Bujung Santi sendiri, kita sebagai calon-calon Kartini masa kini begitu ya. Katakanlah kalau betul. seperti saya kan masih calon ya Bung ya, karena masih belum
belum sehebat Bujung Santi, belum sehebat Bujung Intan gitu, masih setapak dua tapak gitu menapaki kehidupan ini Itu gitu ya. proses deh. Iya, proses, Itu betul sekali. proses. Mm-mm. Ya. Jadi kalau dari Bujung Santi sendiri, pesannya kepada kami nih, para kaum milenial, generasi muda terutama perempuan-perempuan, untuk bisa berani melangkah seperti itu ya. Kadang kan perempuan itu banyak ragunya gitu nih, Iya. Bujungnya kayak kira-kira bener nggak ya kita gini, kira-kira ini pantas nggak ya gitu kan. Kadang di diri perempuan, pesannya untuk bisa berani melangkah kira-kira seperti apa, Bujung? Begini ya, sesungguhnya kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya wanita itu punya kodrat tersendiri ya. Bahwasanya wanita itu secara kodrat itu memang besarnya nanti kalau Yucha nantinya itu akan menjadi seorang istri dan Iya, menjadi betul. seorang ibu. ya. Ibu yang akan memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam mendidik anak-anak. Jadi Yucha nantinya ketika sudah memiliki anak adalah merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya Yuchan Betul. untuk mereka bisa berkepribadian yang baik, Baik, untuk ya. mereka bisa berguna bagi nusa dan bangsa, kan Mm-mm. begitu. Namun jika kita lihat kondisi kita saat ini, wanita itu tidak hanya cukup menjadi ibu rumah tangga saja kalau menurut saya. Iya, betul. Alangkah baiknya jikalau wanita sekarang itu juga bekerja, berkarir, dan terus terang saja berpenghasilan Iya, betul. untuk bisa Ya, lebih setuju itu. dihargai. Jadi mungkin ya kan? saya sedikit menyambung Iya, ya. Memang sependapat dengan dikatakan oleh Bujung Santinya ini. Kalau dalam pemikiran Raden Ajeng Kartini saat itu memang dia tidak hanya menekankan pada bidang pendidikan, Iya. ya, namun dia juga melihat dalam bidang sosial bahwa wanita itu tidak hanya istilahnya itu mengandalkan laki-laki, Iya, terutama dalam sektor ekonomi mungkin ya. Namun satu hal yang harus kita ingat itu adalah kodrat Iya. seorang wanita, apalagi yang sudah menjadi seorang ibu nantinya. Iya, Ya kan betul, salah satu kodrat wanita ya itu Menjadi seorang ibu, melahirkan, gitu ya. menyusui dan menjadi seorang ibu. Iya, iya, Namun yang membesarkan itu sebenarnya tidak kodrat perempuan saja, tapi itu bukan kodrat. Yang membesarkan itu adalah tanggung jawab, tugas, Kewajiban begitu ya, kewajiban dari orang tua, laki-laki juga. Gitu. Iya. Jadi harapan Kartini pada saat itu bagaimana kaum Adam itu bisa menghargai keberadaan dari kaum Hawa, gitu ya. Betul. Jadi pemikiran beliau. Jadi pendidikan itu bagi beliau adalah salah satu faktor yang paling penting itu dalam mencerdaskan untuk nusa dan bangsa nantinya ya. Iya, Seperti itu iya, ya. setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Walaupun nantinya misalnya adik-adik begitu ya, kaum milenial itu memutuskan memang untuk menjadi ibu rumah tangga saja, tidak apa-apa sesungguhnya. Sesungguhnya tidak apa-apa. Karena ibu rumah tangga itu luar biasa loh. Ibu rumah tangga itu kalau kita lihat itu banyak sekali 24 peran. jam. Yes, 24 jam gak berhenti-berhenti gitu. Peranannya kalau kita bandingkan dengan karir di luar, itu ibu rumah tangga itu satu, dia menteri pendidikan loh. Iya. Iya kan? Ia loh yang memberikan, yang mengajar, mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu memiliki intelektual yang tinggi, memiliki kepribadian yang baik, menjaga psikologisnya dan lain sebagainya. Kemudian mental, ya betul sekali. Kemudian yang kedua, dia juga adalah menteri kesehatan. Iya dong, ya Suami kan? sakit, Sakit, istri yang anak sakit, mertua juga. semuanya itu adalah seorang ibu. ibu. Kemudian dia juga adalah seorang menteri keuangan. Nah loh, harus bisa mengatur keuangan ya kan, pengeluaran itu seberapa besar yang harus Iya, dikeluarkan, betul. prioritas mana yang harus didahulukan sehingga akhirnya ada tabungan lah atau gimana, pokoknya dia yang mengatur keuangan. Dan yang terakhir mungkin dia juga adalah seorang manajer loh. Iya. Jadi harus bisa mengelola, menjaga, mengelola rumah tangga tersebut sehingga menjadi nyaman, aman, bahagia. Iya, betul banget. Tidak apa-apa kalaupun memang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, berkontribusilah sepenuhnya. Iya. Begitu. Dan itu juga Kartini loh. Iya, Iya itu kan? Kartini. juga Kartini. begitu. Betul. Iya. Dengan mendapat pendidikan edukasi
dia bisa memberikan kepada anak-anaknya. anak-anaknya. Ya, Saya masih ingat sekali dengan yang saya mengutip ya, salah satu dari pikirannya Bung Hatta itu adalah pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. perempuan. Ya. Ya. Mendidik satu laki-laki, Anda hanya akan mendidik hanya satu orang saja. Mm-mm. Tapi Anda bila mendidik satu orang perempuan, memberikan pendidikan pada satu orang perempuan, Anda akan mendidik sebuah generasi. Iya, Itu betul dia. sekali. Setuju Karena sekali. peranan seorang perempuan nih ke Betul, Iya, peranan iya, perempuan iya. itu. betul. Iya. Ya, Tian juga setuju sih. Makanya tadi pas Bu Jung bilang perempuan juga adalah menteri keuangan gitu ya ketika dia menjadi ibu. Soalnya saya sering kalau di rumah manggil ibu kalau udah minta uang, Bunda Hara. Bunda Hara. Iya. Pokoknya setiap bulan itu udah Iya, iya, dari iya. tanggal 1 tuh rentan tuh udah anak-anak ya Bunda Iya, Hara iya, langsung iya, manis Bunda manis. Hara, Bunda Hara Udah gitu. menjelang tanggal tua itu. Aduh, ibu cantik deh, Bu. Bu cantik betul. Berarti kalau ibu-ibu di rumah kalau dipanggil kayak gitu sama anaknya hati-hati ya, Bu ya. Itu sinyal Iya, dari iya, iya. kami. Tolong jangan diajarkan Aura untuk begitu ya, Mas. Aura, Aura, jangan ikuti ya. Adegan berbahaya itu. Oke, Ya, jadi betul, tantangannya luar biasa loh Iya. Kartini saat ini. Betul. Jikalau kita bandingkan ya yang dulu sama sekarang, itu tantangan untuk menjadi Kartini masa kini itu jauh lebih kompleks. Iya, saya rasa kalau dulu itu Kartini itu oke lah dari segi pendidikan beliau memang sangat berjuang Iya. untuk emansipasi wanita luar biasa. Namun sekarang walaupun wanita itu perempuan masa kini sudah memiliki kemewahan Iya. dalam hal mengenyam pendidikan tersebut, dia itu harus juga dapat berperan satu, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, yang kedua dia harus menjadi wanita karir, Iya, ya kan bekerja dan berkontribusi kepada keluarga itu sendiri kan membantu keuangan keluarga, dan yang ketiga yang menjadi anggota masyarakat, khususnya kita di Bali memberaya nikah loh. Iya Betul kan, sekali, nikah. Jadi tanggung jawabnya iya, itu. bagaimana kita sebagai Kartini masa kini itu harus bisa memanage diri, memanage waktu, pikiran, tenaga, ya untuk dapat melaksanakan ketiga peran penting tersebut secara berbarengan. Iya, Iya betul kan, sekali. begitu tantangannya. Jadi istri, menjadi ibu juga mengabdi untuk masyarakat. Seperti Betul. itu. Untuk karir. Berkarir juga. Iya. Seringkali Yuchan terus terang saja kalau saya sendiri itu ketika saya bekerja misalnya menjadi dosen di Ya. sini, sering itu saya itu harus kami ya, saya rasa Iya, Ibu iya. Jong Intan juga, kami semua juga dosen-dosen perempuan di sini itu memang harus bisa bekerja secara profesional, Ya. harus bekerja penuh dengan tanggung jawab, apik tanpa embel-embel saya seorang ibu loh. Iya. Saya Iya. seorang istri loh, nggak Istri. bisa Iya, kita iya. harus total di sana Total. gitu loh, dan itu cukup berat ya kalau kita tidak bisa memanage diri, bener Betul. nggak? Ya, itu Iya. dia Iya. sih multitasking seorang Yes, perempuan itu betul. ya, yang memang wah luar biasa sekali. Di antara banyaknya gitu kegiatannya yang mesti kayak harus dijalani dan tidak menutup kemungkinan juga di waktu yang bersamaan Yes, pula. betul, Iya kan, Bu, ya? iya betul. Iya, kadang tiba-tiba anak ngechat kan, "Bu, Yes. mama gini gimana?" Yes. Sementara ibu mungkin seringkali masih mengajar dan lain sebagainya. Aku Mm. tidak panik. Sebenarnya kamu tidak panik. Tapi ya begitulah multitasking seorang perempuan. Ini juga Tiang lihat di ibu Tiang sendiri di rumah gitu. Dia juga adalah seorang wanita karir, ibu rumah tangga dan juga anggota masyarakat seperti tadi Iya, Bu Jung bilang. iya. 24 jam tidak pernah berhenti pekerjaannya. Yes. Pagi harus nyiapin dulu, Iya. prepare anaknya, prepare suaminya. Habis itu dia berangkat kerja, Kerja. pulang lagi, kerja lagi di Yes. rumah, bersih-bersih dan lain Iya. sebagainya sampai malam, bahkan kari menjahitan gitu ya. Yes, betul. Itu memberaya, wah. Kagum sih saya sebenarnya sama ibu-ibu gitu ya. Kok Nanti bisa? Yuchan akan begitu. Doakan saja, semoga saya bisa. Astagfirullah pasti bisa. Iya, Itu iya. kembali kepada ininya kita. Nalar ya Bu ya, alamiah gitu. Iya, alami kembali kepada komitmen kita. Iya, gitu. betul. Saya sekarang ini dengan posisi saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Iya. Gitu, ya. Jadi menjadi seorang ibu, ya syukur, ya kemudian harus menjadi seorang wanita karir, ya memang harus itu yang kita lakukan, kan begitu. Itu Iya. komitmen, jadi dengan tanggung jawab. Memang benar dikatakan oleh Bu Gung Santi, ya ada tanggung jawab yang harus memang bisa kita kerjakan, lakukan kan Iya, gitu. iya, Enggak, betul ya. sekali. Betul sekali.
Nah, Tiang selanjutnya akan kembali bertanya nih Ibu. Oke. Terutama untuk bekal kami sih, saya mewakili para mahasiswi yang ada untuk bisa dapat motivasi kenten nggih Bu nggih, dari Bujung Santi dan juga Bujung Inten. Tadi kan kita sudah banyak bicara soal ibu rumah tangga gitu. Dan apa yang mesti kami persiapkan sebagai seorang mahasiswi, sebagai seorang generasi muda ketika kami memutuskan langkah kami juga harus berkarir begitu. Iya. Kira-kira napi sih yang harus dipersiapkan? Bujung Inten mungkin? Iya. Kalau hal itu kita kembali kepada diri sendiri saja sih Ayu. Oh, Ya, ya. tidak harus ada persiapan atau apa. Kalau saya sendiri segala sesuatu itu berjalan seperti air. Misalnya saya punya 3 orang putri, ya. Ini ketiga orang putri saya. Jadi tetap saya memberikan dia beban tanggung jawab layaknya seorang laki-laki di rumah, seperti itu. Jadi kalau untuk mempersiapkan diri, saya rasanya gimana ya, saya bilangnya biarkan mengalir. Ya seperti mengalir air. aja Iya. gitu ya Bu ya. Namun satu hal yang harus kita ingat kembali itu adalah kita kodrat. Iya. Jangan itu yang kita lupakan, kodrat kita. Kalau menjadi wanita karir dan nanti saat kita harus menikah dan kita punya keluarga, tanggung jawab kita seperti itu. Hal itu yang tidak boleh kita lupakan, ya, kodrat kita sebagai seorang wanita. Berkarirlah. Memang harus itu yang dia lakukan, ya dilalui saja seperti itu. Betul. Ya, jadi Kalau dari Bujung Santi mungkin kenapa? Sama, saya rasa ya pendapat saya sama Mengalir aja. persis nih. Iya, iya, memang mengalir, namun Mengalir. tetap saja lakukan Iya, yang terbaik. Iya. baik. Misalnya Yuchan dan teman-teman sekarang kan lagi kuliah ini. Iya, betul. Lakukan yang terbaik, selalu itu lakukan yang terbaik, lakukan persiapan yang terbaik, dan ketahui bahwasanya ketika Yuchan itu memutuskan nantinya untuk menjadi wanita karir, ada konsekuensinya, Iya. ada tanggung jawabnya yang Tanggung harus jawabnya. ya. Dan itu memang harus dibuka wawasannya dari sekarang. Jangan takut-takut bertanya, jangan takut-takut mencoba sesuatu hal yang baru yang positif loh ya. Iya. Bukan coba-coba menikah loh ya. Bukan loh ya. Jangan dulu. Coba-coba berumah Jangan dulu. tangga jangan. Maksud saya jangan. Maksud saya itu di sana itu ya harus buka diri. Harus tahu gitu loh. Jangan Satu cuek, hal, jangan cuek. mungkin ini juga Tujung ya, kekuatan mental kita, Ya, itu ya, dia. persiapan Oh, kita, mental kadang-kadang. itu yang penting ya. Persiapan, ambil contoh misalnya kita di Bali ya, kita ini dari seperti pengalaman ibu sendiri ya, saya berangkat dari keluarga sendiri, keluarga yang dalam rumah tangga itu, di keluarga itu hanya sendiri kenten dong ya. Iya. Dan itu kemudian kita masuk ke keluarga suami dengan lingkungan yang baru, dengan keluarga yang baru, dan itu pun syukur kalau dia satu keluarga ya, kalau keluarga besar. Nah itu dia apa yang kita Itu adakan. dia. Itu yang saya bilang, persiapkan mental dulu. iya. Itu jangan mikir saya mau nikah nih besok karena saking cintanya, tapi persiapkan mental diri. Arah itu harus Anda lalui kan, arah itu harus Anda masuki. Iya. Kalau Anda mau berkarir dengan segala konsekuensi itu harus dipersiapkan. Dan kemudian Anda berkeluarga juga, mental itu yang penting, Iya, harus betul. dipersiapkan. Betul sih, karena Itu wanita ya. lebih emosional keten ya Bu ya. Iya. Makanya kayak apa-apa lebih apa dibawa perasaan perasaan gitu. Tiang sendiri juga logikanya kadang-kadang iya. kalah dengan perasaan. Iya betul. Tiang juga sendiri kadang-kadang gitu Bu. Bukan cuma kayak di kehidupan mungkin percintaan dan lain sebagainya gitu lah ya, biasalah ABG ya Bu ya. ABCD seperti yang Gimana saya bilang tuh? tadi. ABCD. Anak baru coba dewasa. Hati-hati Belum tuh. dewasa. Belum ABG-nya dewasa. sudah lewat Udah belum? lewat. Belum dewasa. Belum Itu dewasa. susah itu Masih ngatasin coba-coba itu. deh, Masih coba-coba dewasa. Gak cuma di kehidupan ya, di bidang percintaan aja gitu Bu. Kadang di perkuliahan, berkarir juga kan kadang-kadang Bu. Kalau ada orang ngomong dikit, aduh perasaan, aduh gimana nih, saya bener nggak ya kayak gitu. Makanya jadi kayak banyak dalam melangkah Sensi nikah, ya. iya banyak sensitif sekali. sensitif dan banyak ragu-raguan jadinya. Karena Tiang sendiri, kalau dari pengalaman Tiang sendiri, bahwa Tiang berpikir kayak sebenarnya apa yang saya lakukan ini bermanfaat nggak ya, nggak nyalahin kodrat atau gimana gitu. Banyak ragu-raguan gitu, banyak hal yang kayak mungkin dari lingkungan sekitar juga ya, banyak pertanyaan orang-orang bahwa kayak perempuan itu seharusnya lebih baik berkarir atau berumah tangga sih. Banyak pilihan-pilihan yang disampaikan gitu dari orang-orang gitu, yang buat jadi banyak ragunya gitu. Iya. Ah, ya. Silakan. Silakan. Ya, sepertinya udah berebutan ini ya. Berebutan. Pucung aja, saya menambahkan gitu. Nah, Iya, iya. itu
Itu Anda berbicara pada diri sendiri ataukah nah begini deh ya. Kalau kita berpikir semua berjalan berdasarkan keraguan, Iya. apapun tidak akan ada hasil Nah, jadinya. betul Kan sekali, begitu. Bu. Tidak ada hasil jadinya. Sekarang buat komitmen pada diri sendiri. Kalau saya berkarir, ini yang saya lakukan. Kemudian kalau saya nanti akan berkeluarga, saya harus berbicara dengan pasangan saya. Iya. Pada saat ini dalam posisi ya kita sebagai teman dekat seperti itu ya. Sharing dulu. Anda tahu posisi saya sekarang bekerja di mana Iya. seperti itu. Nah, semua itu nanti bergerak kepada suatu yang namanya kesepakatan. Iya. Kesepakatan Anda, adik dengan pasangan adik seperti itu. Ya, nanti masalah dengan keluarga serta merta nanti bisa akan menyesuaikan di sana Menyesuaikan, ya, Bu, seperti ya. itu. Ya, Sepertinya kayaknya kita buka sesi curhat juga deh ya untuk ibu-ibu ini. betul. Lebih juga saya persiapan ini. Nanti kalau misalnya saya sudah ada di fase siap gitu melangkah untuk berkeluarga dan lain-lain gitu. Kalau Putri saya saya di sini loh kuliahnya, nanti dia bilang ibu curhat. kalau saya dilema saya akan langsung hubungi Bujung Intan, Bujung Santi. Tolong ini saya gimana? Bujung gimana gitu. Iya. Kalau dari Bujung Santi gimana tadi? Pertanyaannya tadi apa ya? Mungkin mau Iya, menambahkan menambahkan tadi. ya tentang ini ya Bu Jong Intan. Jadi apakah harus berkarir ataukah harus menjadi ibu rumah tangga? gitu. Ini ingat bahwasanya hidup itu adalah pilihan dan Ya. setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Iya, Itu betul. pasti Nike. Jadi ya silahkan saja adik-adik itu maunya yang mana begitu loh. Jikalau adik-adik memang atau Yuchan ini inginnya memang untuk berkarir, persiapkan diri dari sekarang gitu loh. Berkarir untuk di tempat kerja itu yang namanya berkarir itu kan akan menuju ke jenjang yang naik Lebih tinggi gitu naik ya. kan begitu ya, kan betul, nanti betul. akhirnya menjadi the highest one. Mm-mm. Dan cara mempersiapkan diri itu adalah dengan cara melakukan hal yang sama di kampus. Hmm. Misalnya itu ya seperti yang Yuchan Iya, lakukan iya, sekarang ini, ikut aktif dalam media. Setelah itu berani bersuara, ya berani mengeluarkan pendapat gitu, dan berani dan mau menerima kritikan misalnya Iya, seperti itu. Jadi itu persiapan-persiapan itu yang dilakukan, apa ya, tempa diri kita Iya, iya, sendiri, betul, mumpung masih muda sekarang, mumpung belum terikat pada pasangan. Iya, Nah, itu. jadi persiapkan diri Persiapkan jikalau ingin diri. menjadi Iya, iya, wanita karir. Jangan pernah berpikir bahwasanya kayak yang Toton jadi Asik, dah ya. gitu, nggak bisa. Ya kan kadang sekarang banyak kayak gitu kan, Bu. Bukan Hmm. ini yang anehnya, bahkan yang tiang amati. Justru intervensi itu datang dari sesama perempuan bahkan. Oke. Iya kan, Iya, zaman-zaman menarik sekarang sekali. gitu kan, Iya, Bu. iya. Kayak bukannya kalau misalnya kita melihat laki-laki gitu ya sedikit merendahkan peran perempuan kan sudah biasa seperti ini Iya. kayak tapi bagaimana jika dari perempuan itu sendiri sama-sama melemahkan perempuan lainnya gitu kan banyak sekali makin kayak genten ya Bung ya. Berkompetisi. Iya itu. berkompetisi betul. Iya, iya. Jiwa Percaya pada diri kompetisinya. sendiri Iya. itu saja sih sebenarnya. Iya, iya, Jangan terlalu percaya pada orang lain gitu. Yang tahu diri kita sendiri itu Iya, hanya diri kita loh. betul. Hanya kita yang tahu kemampuan diri itu kita Mm-mm. gitu, dan ajarkan memang diri kita sendiri untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah gitu Iya, Yuchan. iya, betul, betul, Gitu betul. sih sebenarnya ya. Itu Iya, yang iya. penting, itu berani bersikap tegas dan percaya pada diri Pada diri sendiri. sendiri. Itu yang penting Iya, sih. betul, Kemana akan melangkah begitu. Mungkin Selama Yuchan atau siapapun itu tahu mana yang salah yang tidak, benar, yang iya. benar Mm, itu. salah yang benar Mana ya. yang salah yang benar itu. Jadi Betul, Kenali teman-teman betul. Yuchan gitu loh. Iya kan? Ini Kayaknya- teman ini bener nggak sih? Aduh, Ini kayaknya itu iya. yang susah Bu sepertinya. Iya. Karena mungkin ya saya juga masih belum sepenuhnya mengenali diri saya sendiri mungkin ya Bung ya. Makanya untuk bisa mengenali orang lain ya pasti ada cacatnya gitu ya Bung ya. Cuman ya mungkin dari yang Bu Jong Santi bilang tadi, Bu Jong Intan juga sempat paparkan tadi. Akhirnya tiang ada quotes nih sedikit gitu ya. Yes, yes. Bahwa sebetulnya
atas keberuntungan dan ketidakberuntungan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Setuju nggak, Perfect Bu? ya, great. Benar Benar. banget. Betul kan, Bu? Setuju banget Iya saya, kan, setuju Bu? banget. Maksudnya ya. ya memang mesti dari kitanya gitu loh. Yes. Ya. Kadang Dan kan, stop iya, blaming others. Jadi dengan Mm-mm. cara begitu kita stop blaming orang gitu loh, Iya. menyalahkan orang gitu. mm-mm. Sama seperti sebenarnya kita beruntung sekali loh menjadi umat Hindu ya kalau menurut saya di Iya, Bali, iya, karena kita percaya sekali dengan hukum karma. Oh, iya, betul, Bahwasanya kita jadi yang sekarang ini bukan karena salah Tuhan, Mm-mm. bukan karena salah si Betul, A si B, betul. tapi karena karma kita Iya. loh yang berbuat di masa lalu sehingga Mm-mm. kita jadinya seperti ini kan, Iya, benar betul. Bu. Iya. Stop blaming betul. others aja, Mm-mm. seperti Iya, iya, itulah iya, ya, iya, bahwasanya betul. keberuntungan memang Jangan kita yang selalu menciptakan. negative thinking. Iya, Yes. betul, betul, Jangan betul negative sekali. thinking. Kadang juga Itu, overthinking itu tidak iya, baik sih. overthinking, Iya, ya. Semua yang betul. over-over nggak bagus Iya, ya. iya, semua yang over-over nggak bagus. Benar. Saya note tadi ya kata-katanya Bu Jung Santi Mm-mm. bahwa kita tidak harus menyalahkan Tuhan atas segalanya yang terjadi Mm. dalam hidup kita, terutama untuk ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi begitu Yes, mungkin ya Bu Jung ya. yes, Karena memang betul. seperti yang tadi kita sudah sampaikan, atas keberuntungan dan ketidakberuntungan itu diciptakan oleh diri kita Diri sendiri. sendiri. Dan Ya. untuk takdir terbaik itu seharusnya diusahakan bukan dipasrahkan. Ya. Begitu Mantap. cakep banget. Ngelebihin ngelebihin Siapa ya? kita ya. Saya justru terinspirasinya dari biasa. Bu Jung Santi dan Bu Jung Intan tadi ngomong gitu. Oh, oh iya benar juga nih. Oh, oke, kita kasih quotes gitu, ya, kasih Wah. tagline gitu Iya. podcast kita Semoga hari kita ini. mahasiswa yang seperti Seperti Yuchan ini banyak ya Bu Ya, ya. iya. Iya, ya benar-benar ya kita bangga sih Menjadi sebenarnya. inspirasi dong, Betul. teman-teman mahasiswa. Kayaknya pantat saya sudah mulai berbunga-bunga gitu. Luar biasa. nggih, Beberapa nggih. pertanyaan lagi untuk Bu Jung Santi dan Bu Jung Intan. Nggih. Ya. Kira-kira bagaimana caranya memanage waktu nih Kinge? Untuk bisa menjadi ibu rumah tangga, untuk bisa menjadi wanita karir, untuk bisa menjadi anggota masyarakat seperti tadi Bu Jung Santi dan Bu Jung Intan sudah paparkan. Bagaimana keriuhan dan tipsnya mengatasi itu dari Bu Jung Santi dan Bu Jung Intan. Dari Bu Jung Santi mungkin dulu Nggih. silakan. Ya, manajemen waktu Waktu. itu memang hal yang sangat penting dan sangat sulit dilakukan. Ya, ya. Terus terang saja ya. Betul, betul. Terus terang saja kalau boleh saya apa ya menyampaikan apa yang saya lakukan. Yang pertama, ketika saya ingin memanage waktu saya menjadi lebih baik, itu yang pertama itu adalah saya mengatur pola tidur saya loh. Oh, Hmm. penting dari hal sedetail itu ya. Yes, karena tidur itu sangat penting ya, Iya, karena iya. dengan cara tidur itu kita kayak HP nih, Mm-mm. baterai itu kan harus di Mm-mm. recharge Charge, kan, Charge. untuk bisa dia berfungsi dengan Iya, baik betul, gitu. betul. Dan untuk usia saya sama Ibu Jung Intan gitu, itu memang harus 8 jam itu harus tidur Tidur. malam, Iya. bukan tidur dalam satu hari, Hari. tidak. Iya. Jadi saya terus terang aja tidur jam 9 malam, bangun jam 4 pagi, dan saya mulai dengan refleksi diri. Jadi dengan sembahyang, Iya, iya, meditasi, betul, betul. membanten, setelah itu baru urusan yang lain-lainnya. Jadi itu Keren. terus terang aja dengan cara saya memulai sesuatu dengan sesuatu yang tenang dan Iya, iya, positif, betul, Iya. itu kok waktu saya bisa termanage dengan Dengan baik loh. gitu ya Bu ya, benar, Karena benar, emosi terkontrol, Mm-mm, segala sesuatu mm-mm. terkontrol, sehingga yang lainnya itu akan mengikuti benar. begitu. Iya, 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 Kalau iya, saya betul. sangat percaya dengan hal itu dan Iya. kebetulan saya sudah praktekkan dan itu saya rasa sudah berhasil dalam Iya, diri saya heeh, begitu. betul, betul, Itu betul. salah satunya ya cara memanage waktu sehingga kita bisa membagi diri untuk melaksanakan ketiga peran Iya. penting Mm-mm, kami mm-mm. itu gitu. Itu sih dari saya, mungkin Bu Jung Intan Iya, saya rasa silakan, Bu ada Jung. tambahan. Iya, Ya. mungkin tidak jauh ya. Ya. Memang aktivitas kita sebagai perempuan Hindu khususnya di bangun pagi. Kalau istirahat itu paling penting, kesehatan. Ya, Mm-mm, kita mm-mm. berbicara kesehatan. Ya. Kalau ibu sakit, kayaknya semua dah ikut Semua sakit. sakit. Yes. Semua pada nggak ikut makan. sakit. Betul. Betul. Wanita Mm-mm. adalah jantung dalam rumah tangga. Rumah tangga. Ketika dia Betul.
berhenti bekerja, semua berhenti. udah berhenti Udah. lah kehidupan di dalamnya begitu. Percaya nggak percaya loh? Betul. Iya kan? Kalau saya Iya. percaya penuh sih sama Iya, itu. iya. Makanya Betul. memanage melalui waktu itu sangat penting. Salah Heeh. satunya itu adalah istirahat. Istirahat yang cukup bagi seorang ibu. Betul. Ya. Untuk pekerjaan yang lain, kalau biasanya saya di rumah, enggak ya. Kalau saya di rumah itu biasanya membagi. Saya punya 3 anak gadis, ya 3 anak, maksudnya 2 anak gadis, yang satu tuh masih SD. Itu. Jadi anak-anaknya sudah tahu akan tugasnya masing-masing, Iya. seperti itu. Jadi kalau pagi misalnya saya mau sembahyang, putri saya nomor 2 sudah mempersiapkan alat-alat persembahyangan, dia sajenan dulu. Jadi anak saya tuh semua sebelum berangkat kerja, kuliah, sebelum berangkat ke sekolah, kami sembahyang dulu. Itu sudah hal yang rutin kami lakukan dari awal membentuk keluarga. Itu karena Iya. suami saya berkata segala sesuatu harus diawali dengan doa. Doa. Betul. Betul. Setuju. Ya. Setuju. banget. Segala luar biasa. sesuatu hal yang kita lakukan dalam satu hari itu harus kita awali dengan doa. Jadi anak-anak saya pagi itu udah dia siapkan diri, ngaturin sesajen sebelum dia berangkat sekolah. Jadi dia muspe ke Merajaan. Itu jadi kita berharap dalam satu hari itu kita lalui segala pekerjaan, segala hal itu bisa kita selesaikan dengan baik dan lancar. Iya, Tuh, betul. ya. Yang sangat Ya, setuju sih jadi ke kekuatan tambahannya itu. kekuatan doa itu luar biasa sekali. Kalau memang sudah Tuhan mengkehendaki, Ya. Tuhan merestui gitu, tidak akan ada satu hal apapun yang bisa menjatuhkan kita. Luar biasa nih yang Segala setuju. sesuatu hal kita hadapi dengan tenang, Iya. ya, dihantarkan oleh doa yang kita miliki, bisa kita akan selesaikan. Iya. Iya, Tidak setuju ada sekali. ya, seperti Setuju itu, sekali. Kung Gek, Iya, ya. sangat-sangat setuju Wah, sekali. Ayo, besok jangan. saya harus menjadi religius. Tuhan Tidak harus tidak begitu. harus menjadi religius. Religius masa itu bukan Harusnya religius. bukan begitu. Iya, bukan berarti gimana. Balik lagi ke penyadaran. Iya sih, sesungguhnya ya seperti itu. Itulah karena kami berdua nih, Ibu Jung Intan sama saya itu sudah mengalami ya, Iya. bahwasanya keriuhan menjadi ketika kami memilih untuk bekerja, di mana kami juga adalah ibu rumah Ibu rumah tangga dan tangga. kami adalah anggota dari masyarakat. Iya. betul. Jadi hal yang pertama yang harus kami lakukan di sini adalah memanage diri kami sendiri. Iya. Jadi ada yang disebut semadi, seni memanage diri, kan Iya, begitu iya. itu. Dan salah satunya yaitu menyadari bahwasanya istirahat itu penting. Iya. Karena dengan cara kita istirahat yang cukup, kita akan bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Istirahat itu, percaya nggak percaya, kalau menurut saya sih ya, istirahat itu termasuk dalam duduk hening loh, duduk hening doa, duduk hening misalnya itu membakti di pura, ini kan termasuk juga di mana kita merasa tenang, damai, Semua nyaman. kita lepaskan. Yes, recharge dah itu. Setelah itu mengikuti dah yang lainnya. Kayak gitu. Itu dari pengalaman Iya, Tiang iya, dan iya. juga pengalaman Ibu Bu Jung. Iya. Ibu Jung Intan. Begitu. Betul. Nggih, jadi Bahwa- itu caranya. Iya, ternyata dari hal-hal kecil pun juga bisa disebut sebagai istirahat ketika memang kita mengistirahatkan seluruh sistem. Yes. Iya, gitu. Iya. Ketika hening, ketika semua kita Yes. sudah lepaskan, Yes. balik lagi ke kesadaran. Note-nya kesadaran. Note-nya kesadaran. Iya. Selanjutnya, kalau menurut Bu Jung Santi dan Bu Jung Inten, bagaimana tanggapan Bu Jung berdua, namanya sama Bujung-Bujung gitu ya, terhadap kasus-kasus pelecehan perempuan yang marak sekali terjadi belakangan ini? Mungkin Ya, dari ya. Bu Jung Inten, Oh. Bun? Ya, miris. Pertama kami katakan miris ya, kalau dari saya sendiri ya masih seperti itu, masih miris. Jadi bahkan dari beberapa catatan kasus-kasus pelecehan perempuan itu dari tahun ke tahun bisa dikatakan mengalami peningkatan. Gitu. Jadi sebenarnya begini ya, Yuchan ya, kalau saya sendiri ya terhadap putri-putri saya dari umur 5 tahun ya, saat dia sudah mengenali akan Tubuhnya fungsi gitu ya, tubuhnya fungsi tubuh. dia, itu saya sudah mengajari hal-hal apa yang boleh yang tidak boleh disentuh Ya, gitu. betul. Bisa wanti-wanti seperti itu. Kalau ada yang berlaku seperti ini, tidak, jangan segan-segan untuk melaporkan. Ya. Kalau di rumah misalnya, laporkanlah pada orang tua. Kalau di sekolah, laporkanlah pada Pada guru. Jadi dia harus tahu juga
anggota tubuhnya, mana yang boleh boleh disentuh dan dan mana mana yang yang tidak tidak, boleh gitu gitu. yang memang Ya, privacy gitu ya. betul, Ya. seperti itu. Ya, jadi Iya. ya itu mungkin yang bisa Ya kalau dari Bu Oke. Jo Santi Oke, itu. kemarin sempat saya baca itu bahwasanya ada laporan dari Komnas HAM itu terkait dengan laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, Iya, iya, catatan tahun 2022 itu miris sekali memang pada tahun 2021 memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan angka pelecehan iya, seksual iya, terutama untuk kaum wanita Iya, begitu betul, yang betul. korbannya adalah wanita begitu dan ini kita sudah di abad ini loh Iya. pelecehan seksual itu masih ada dan dari sana itu para ahli itu menyatakan bahwasanya kecenderungan itu terjadi karena sistem patriarki di Indonesia itu masih sangat kuat. Begitu yang dari yang saya baca, begitu ya, bahwasanya kaum wanita itu masih dianggap kaum yang nomor 2, kaum yang lemah, di Iya, mana betul. kuasa itu masih berada di tangan laki-laki. laki-laki. Iya. Betul. Begitu. Jadi di sini mungkin untuk mengurangi kasus pelecehan seksual yang terjadi, pelecehan apapun itu, mau Iya, seksual, iya. mau bullying, mau Iya, apapun iya, yang iya, ditujukan iya, kepada wanita itu, terutama bullying iya, 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 paling iya, rentan. iya. Alangkah baiknya jikalau yang didekati itu adalah pemuka agama kalau menurut saya. Karena pemuka agama baik itu pendeta, alim ulama, itu kan masyarakat ini pasti ke sana dong larinya Iya. untuk mencari apapun, mencari penyelesaian masalah atau Iya, apapun iya. larinya biasanya adalah ke pemuka agama. Jikalau pemuka agama itu memiliki pemahaman tentang bagaimana kita menghargai wanita dan akhirnya beliau-beliau itu bisa men-share-nya kepada masyarakat, saya rasa ini akan lebih tertangani begitu. Iya. Begitu kalau betul. menurut saya pribadi begitu langkah Ya, itu sebaiknya bisa kita juga, ambil iya. nggih. Iya. Kemudian nggih, Ya maaf kan, yang nggih, kedua itu. untuk diri kita sendiri ini untuk wanita, ya. untuk menghindarkan diri kita dari pelecehan tersebut, ya jadilah strong, jadilah mandiri. Strong woman. Iya, strong woman dalam bukan berarti kasar ya. Iya. Ya. Maksudnya membangun diri itu Yes, gitu ya. menjadilah seseorang yang berharga. Iya. Betul, Iya, betul. salah satunya adalah melakukan segala sesuatu itu lakukan yang terbaik, itu salah satunya sehingga kita dihargai di mata terutama kaum Laki-laki, pria iya. gitu. Yang kedua berani bertindak tegas seperti yang disampaikan oleh Ibu, ketika ada yang berbuat tidak senonoh pada kita, di mana kita merasa tentu saja tidak nyaman, bertindak tegas, tegur dia, lapor dia. Iya. Begitu. Betul. Dan yang kedua nih percaya diri seperti yang tadi. Orang itu nggak bakalan loh berani macam-macam kalau kita sudah percaya diri. Saya yakin itu. Iya, betul. Saya yakin Betul, induk mereka kalau kita sudah memiliki percaya self diri gitu esteem ya. kan Ibu ya. Iya. Dan Iya, itu iya. memang harus kita bangun sebagai perempuan gitu. Iya. Jangan selalu menganggap saya perempuan, saya lemah. Lemah gitu Enggak. ya. Gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus Iya. membangun Jangan- value gitu Yes, dalam diri. value, benar Value, sekali. betul. Nilai kita. Iya. Kalau Itu dari sih. awal kita menunjukkan kelemahan kita, Yes. itu otomatis akan secara tidak langsung orang juga akan merespon hal itu. Iya, Tapi iya. kalau dari awal kita sudah menunjukkan rasa percaya diri, Iya, maksudnya betul. jangan overacting lah, Iya, over iya. over itu otomatis juga orang mungkin sedikit tidaknya lawan jenis kita juga akan segan, takut gitu ya, akan Yes. segan begitu. sikap Betul. itu juga Iya. mempengaruhi Iya. kan. Mungkin Gitu. itu kembali ke mindset mungkin ya Bu ya. Mindset. Kita Iya. sebagai perempuan Iya. ketika ingin membangun value diri, maka kita juga harus menyadari bahwa yang perlu dibenahi pertama adalah mindset. Iya, Kalau mindset. menurut yang seperti Nggih, itu nggih, ya. betul Iya. sekali. Karena itu penting sekali, sangat-sangat penting. Contohnya seperti Bujung Intan gitu. Ketika sudah memiliki value yang sangat tinggi, maka otomatis juga lingkungan sekitar juga akan menghargai gitu ya Swahe, peranan perempuan kan? seperti itu. Nggih, betul Saya sekali. sangat setuju Hargai sekali. diri kita dan Kita- jadilah berharga Ya. begitu. Iya. Quotes lagi. Hargai Kayak- kita, kayaknya ya, dia punya menjadilah banyak Lebih caption benar. untuk postingan Instagram yang nanti ya. Hargai diri kita gitu ya. hargai diri Iya. kita.
Ya. Tadi juga satu hal itu yang menggelitik saya itu kan Yuchan bilang ya bahwasanya kok susah banget sih cari teman yang baik gitu, Iya, yang iya. mensupport kita ya Mm, kan. mm, mm. Kalau misalnya tuh kita tidak bisa menemukan teman yang baik, jadilah teman yang baik. Itu aja. Iya, 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 Kalau iya. kita nggak bisa menemukan di antara sekian teman itu yang baik, tapi ayo kita kita aja Kita. jadi yang baik, Mm-mm. selesai. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Dan ketika semua orang menyadari saya ingin menjadi teman yang baik, banyak dah ada Yang teman yang baik datang. gitu. Betul, Iya betul, kan? betul. Iya, iya, betul. Heeh. Ya, ya sekarang juga saya lagi ada di fase itu ya, Bu Iya. Jon, ya. Jadi Tiang kayak ya udahlah, karena kan kita tidak bisa menyenangkan setiap orang, Yes, ya kan? Dan betul. bukan kewajiban kita, Kita juga untuk untuk menyenangkan menyenangkan. orang, Gentan, ge. betul. Jadi ya makanya Tiang ya udah, kalau misalnya yang lain suka ya oke, Terima kasih. Apabila tidak ya saya Ya, juga iya, tidak terima masalah kasih karena juga. iya, Jangan iya, kita terima kasih paksakan. juga. Iya, betul, Jangan betul. dipaksakan Iya. orang tuh suka sama Heeh. kita. Jangan. Iya, betul, betul. Ya. Pokoknya sekarang yang bermindset yang penting saya sudah ada di jalan yang menurut saya baik dan Iya. sesuai dengan ajaran Tuhan Yes, juga. betul. Norma ketimuran, Norma norma yang kita. berlaku di Indonesia, Betul. norma yang berlaku di Nah, Bali ya. Iya, betul, betul sekali karena Mm-mm. dia juga percaya Tuhan nggak sejahat itu kok. Iya kan? Bukan Tuhan nggak sejahat itu, Tuhan itu nggak jahat. iya, Tuhan nggak jahat. Tuhan nggak mungkin akan membiarkan kita kalau memang takdirnya masih harus menebus karma gitu ya di Iya, dunia yang iya. pasti ada aja, entah itu dalam kita kesulitan ada aja bantuan, ada Iya. aja pertolongan Betul. Tuhan kan seperti itu. Betul. Tuhan yang nggak akan membiarkan hambanya benar-benar mati kutu gitu ya kan, nggak Nggak mungkin bakalan. Kalau seperti saya itu. masalah itu hukum karma Iya, itu betul. sangat apa ya, kita memang percaya akan Iya, hal iya, itu heeh, ya. Jadi misalnya begini deh ya, kalau kita mau berbuat baik ya berbuat baiklah tanpa kita harus menunjukkan kebaikan tersebut pada orang lain. Iya, betul. Apakah betul. orang itu melihat atau tidak, enggak Iya, usah, terserah. nggak Iya, usah iya, kita iya. tunjukkan. Itu Betul. alangkah bagusnya kita misalnya memberikan dengan tangan kanan, ya jangan tangan kiri, usahakan jangan melihat, kan iya, begitu. betul, betul, Ya, betul. itu berarti Setuju. bukan ikhlas namanya. Berarti kita setuju. Minta apa? pengakuan, minta Iya, imbalan gitu ya. Betul. Begitu. Jatuh-jatuhnya Ya, pencitraan. pencitraan. Seperti itu. Posting dulu IG-nya. Saya udah jebak loh. Iya, iya, iya. Ke arah sana deh bawahnya. Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan. Iya, Ya, iya, jadi iya, seperti iya. itulah, jadilah diri sendiri ya. Jangan memaksakan orang suka sama kita atau kita menabur kebencian pada orang Betul, seperti betul. itu. Bukan bermaksud berkata bijak ya, tapi memang seperti itu yang Iya. bisa kita lakukan ya. betul, Mau untuk mencari kepercayaan orang jangan kita paksakan ya. Iya, iya, Itu betul. silakan kalau Iya. kita memang sudah berbuat baik seperti norma yang kita jalankan sesuai adat kita, sesuai dengan budaya kita, ya sudah. Iya, gitu. betul, Ya betul jangan kita sekali. intinya jangan kita paksakan. Iya. Mencari teman yang percaya sama kita, mencari orang biar dekat sama kita ya. Iya. Kita tunjukkan kebaikan kita, otomatis teman akan Merasakan juga merasakan energinya. juga, Iya, betul, gitu. betul, betul sekali. Yang terakhir Niki dari Bujung Santi dan Bujung Intan, harapan ke depannya untuk para Kartini masa kini, Kartini milenial begitulah ya kita sebutnya. Bagaimana Niki? Bujung Santi dulu. Ya, Niki? Tiang Dumun, oke. Ya, Ayo kita menjadi sosok perempuan yang berdaya, Mm-mm. cerdas, mandiri, dan bahagia. betul. Oke. Bahagia itu Yes, penting bahagia itu penting. Iya. Jadi sebenarnya seperti yang Tiang telah sampaikan tadi, menjadi Kartini saat ini itu jauh lebih kompleks banget. Iya. daripada Kartini di masa lalu. Iya. Kan begitu, dimana sekali lagi jikalau kita memang memutuskan untuk menikah nantinya dan berkarir, kita memang harus bisa melaksanakan 3 peranan penting kita secara berbarengan, yaitu sebagai wanita karir, ibu rumah tangga, dan anggota masyarakat secara berbarengan. Jadi untuk dapat meringankan beban kita dan kita dapat melakukan segala sesuatu yang tadi itu dengan baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Let's do our best. Expect nothing, Mm-mm. appreciate everything. Thank you. Itu saya ternotis juga tuh. Sepertinya saya kenal. Sepertinya saya kenal kata-kata.
expect nothing, appreciate everything. Iya. Iya, Itu nyentuh banget itu. Iya, Nyentuh begitu. banget. Iya. Iya, iya. bagus. Iya. Iya, iya. Kalau dari Bu Jong Intan, Iya. Punapi? Kalau dari saya ya cuma satu, menjadi perempuan yang bertanggung jawab. Iya. Itu. Dia bertanggung jawab akan dirinya. Kalau dia memutuskan dirinya seperti yang dikatakan tadi, dia ingin menjadi wanita berkarir, juga membangun rumah tangga, ya dia harus siap. Dia harus bertanggung jawab akan aktivitasnya, Iya, karirnya, dan bertanggung jawab untuk keluarganya, dan juga bertanggung jawab buat masyarakat. Itu. Aduh, kayaknya saya emang kami di sini memang nggak salah pilih dua Oh. orang wanita sebagai ini Semua. contoh kita gitu ya, sebagai Kartini milenial, Kartini masa kini untuk para generasi muda juga, untuk menginspirasi wanita-wanita juga yang ada di luar sana yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Matur suksama banget. Kalau tadi Bu Jong sudah memberikan quotes-quotesnya, Bu Jong Intan juga sudah. Saya mungkin ya terakhir ya sebagai closing statement dari podcast kita hari ini, bahwa menjadi seorang wanita itu adalah sebuah anugerah, bukanlah masalah. Karena seorang wanita mampu memberikan perubahan yang berbenah untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar, dan juga untuk bangsa dan negeri ini. Begitu. Keren banget. Iya. Bagus sekali. Ya. Matur suksema untuk Bu Jong Santi dan Bu Jong Intan sudah Semua meluangkan waktu mau berbincang-bincang, memotivasi gitu ya, menginspirasi juga untuk wanita-wanita di luar sana. Sampai jumpa di Binaya Podcast berikutnya. Terima kasih.